Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam petani kelapa sawit Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik yang barangkali ini sering ditanyakan oleh sahabat kita dalam kolom komentar ya. Mengapa tanaman kelapa sawit saya itu pelepahnya dia kecil-kecil kemudian dia tegak lurus ke atas ya. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Nah, di depan saya ini adalah salah satu contoh dari pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat kita ini, di mana di sini kita lihat dia batangnya kecil, kemudian pelepahnya dia kecil dan tegak lurus ke atas, tidak mau membuka secara sempurna. Nah, apa sih yang menjadi penyebabnya? Perlu kita pahami bersama bahwa penyebab daripada pelepah kelapa sawit itu kecil kemudian dia tegak lurus ke atas itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor daripada genetik tanaman itu sendiri, di mana memang dia itu berasal dari keturunan induknya, sehingga ketika kita menjumpai tanaman kelapa sawit kita yang memang setelah kita lakukan perawatan pemupukan dengan maksimal, ternyata pelepah kelapa sawit itu tidak mau membuka, dia mengecil. Barangkali itu adalah akibat dari genetik yang memang sudah menjadi turunannya, sehingga kita tidak bisa berbuat banyak untuk merubahnya. Kemudian faktor yang kedua, mengapa tanaman kelapa sawit kita itu bisa seperti ini ya. Jadi faktornya yang kedua adalah karena jarak tanamnya yang tidak tepat. Nah, seringkali kita melihat para petani kelapa sawit karena ingin ataupun menginginkan jumlah tanaman yang banyak dengan keadaan tanah yang terbatas, sehingga mereka memilih untuk memaksimalkan jumlah daripada pohon yang ditanam, sehingga tidak lagi menuruti ataupun mematuhi daripada jarak-jarak tanam yang sudah ditentukan oleh balai benih di mana kita membeli kecambahnya. Sehingga lama-kelamaan ketika tanaman kelapa sawit itu semakin membesar, maka bisa dipastikan tanaman kelapa sawit itu batangnya akan mengecil, kemudian pelepahnya juga kecil dan dia akan tegak lurus ke atas seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini lihat pada pokok tanaman kelapa sawit yang satu, dia jaraknya dengan batang kelapa sawit yang ini kan hanya berapa meter, ini berkisar antara 3 meter. Nah, ini kita bisa contohkan ini ya, tapi ini pada garis padan ya, artinya kebun yang bersebelahan, di mana si A ini menanamnya juga rapat ke batas, sementara si B juga rapat ke batas. Akhirnya yang terjadi adalah tanaman kelapa sawit ini antara yang satu dengan yang lain akan semakin berdekatan, sehingga ya lama-kelamaan ya akan seperti ini, sehingga batangnya kecil, kemudian pelepahnya kecil, pelepahnya tegak lurus ke atas, sehingga ketika tanaman kelapa sawit ini berbuah, maka bisa dipastikan buahnya juga akan mengecil seperti ini. Nah, ini kecil nih, tengok nih. Nah, ini kecil ini ya, kecepit-kecepit ini ya. Nah, jadi intinya adalah faktor yang kedua yang menyebabkan pelepah kelapa sawit itu dia kecil, kemudian batangnya kecil, tegak lurus ke atas, tidak mau membuka secara sempurna karena jarak tanam yang tidak tepat. Lalu pertanyaannya adalah berapa sih jarak tanam yang tepat? Maka jawabannya kita sesuaikan dengan varietas tanaman yang kita tanam, karena setiap varietas itu akan berbeda dengan varietas yang lainnya. Kita bisa melihat dari panjang pelepah yang kita tanam. Seandainya panjang pelepah daripada varietas yang kita tanam itu dia terlalu panjang, maka kita bisa menentukan berapa jarak tanam yang ideal. Begitu sebaliknya ketika kita menanam varietas yang pelepahnya itu agak pendek, maka kita juga bisa menentukan berapa sih jarak ideal daripada tanaman yang kita tanam. Oleh karena itu tidak bisa kita katakan jaraknya harus 8 kali 8, 8 kali 9, 9 kali 9 dan lain sebagainya,
Tetapi intinya adalah kita sesuaikan dengan varietas yang kita tanam, diukur daripada panjang pelepah yang ada. Nah, itu faktor yang kedua ya. Kemudian faktor yang ketiga, mengapa pelepah kelapa sawit itu dia kecil, kemudian kalau didodos dia tuh keras-keras, kemudian tegak lurus ke atas. Maka faktor yang ketiga, karena tidak tercukupinya unsur hara nitrogen pada tanaman kelapa sawit itu sendiri, di mana unsur nitrogen ini secara keseluruhan ini mempengaruhi daripada pertumbuhan vegetatifnya, mulai dari akar, batang, dan daunnya, atau dalam hal ini adalah pelepahnya. Oleh karena itu, ketika kita menjumpai pada kebun kelapa sawit kita, tanaman kelapa sawit kita itu pelepahnya kecil, kemudian keras-keras, didodos ataupun diagrek, kemudian tidak mau membuka secara sempurna, bukan karena faktor genetik ataupun bukan karena faktor jarak tanam yang kurang tepat, maka bisa dipastikan tanaman kelapa sawit kita itu kekurangan unsur hara nitrogen. Nah, contohnya seperti ini kan ini keras ini, kalau di keras ini ya. Nah, ketika tanaman kelapa sawit kita itu tercukupi unsur hara nitrogennya, maka insya Allah ini tanaman kelapa sawit kita itu pelepahnya akan membesar, kemudian akan membuka secara sempurna, karena jaringan-jaringan yang ada dalam pelepah kelapa sawit yang biasa kita kenal dengan seperti gabus di dalam ini ya, dia akan berkembang secara sempurna, sehingga ya lama-kelamaan pertumbuhan pelepahnya pun juga akan sempurna, akan membesar dan membuka secara sempurna. Nah, kemudian di sisi yang lain, kadang ada beberapa petani yang salah kaprah, di mana kalau pelepah itu dia tegak lurus ke atas, tidak mau membuka secara sempurna, keras-keras, itu karena kekurangan unsur hara boron yang terdapat pada pupuk borat. Maka hal ini adalah satu pernyataan yang tidak benar, karena fungsi borat itu sendiri hanya membantu perkembangan sel tanaman, tetapi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pelepah kelapa sawit secara khusus itu adalah unsur hara nitrogen yang terdapat pada pupuk urea ataupun pupuk ZA. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini contoh tanaman dengan jarak tanam yang sudah tepat ini ya. Tapi ini kita lihat di sini ya, jarak tanam yang satu dengan yang ini sudah tepat, ini ada 8 meter, kemudian dari sini ke sana itu ada 9 meter, karena Bapak ini menanam dengan jarak 9 kali 8. Tetapi mengapa di sini terjadi di mana pelepahnya itu dia tegak lurus ke atas, keras-keras, tidak mau membuka? Karena memang di sini terjadi kekurangan unsur hara nitrogen yang terdapat pada pupuk urea ataupun pupuk ZA. Nah, seperti ini ya. Oke, barangkali itu saja penyampaian dari saya, beberapa hal yang barangkali bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi para petani kelapa sawit. Jadi pada intinya, mengapa tanaman kelapa sawit kita itu dia pelepahnya mengecil, tegak lurus ke atas? Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah karena faktor genetik, bawaan dari turunannya. Kemudian yang kedua, karena jarak tanam yang terlalu rapat. Dan yang ketiga, karena kekurangan unsur hara nitrogen. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Salam petani kelapa sawit Indonesia.